kelas Tadris Biologi. Pada mata kuliah Ekologi Tumbuhan dengan dosen pengampu Dwi Rini Kurnia Fitri. Di sini saya akan membahas materi mengenai deskripsi dan analisis vegetasi atau teknik pengambilan sampel. Yang pertama, luasan peta contoh terkecil yang dapat mewakili keadaan komunitas vegetasi atau minimal area. Vegetasi adalah kumpulan tumbuh-tumbuhan, biasanya terdiri dari beberapa jenis yang hidup pada suatu tempat. Analisis vegetasi adalah suatu cara mempelajari susunan atau komposisi vegetasi secara bentuk, struktur vegetasi dari tumbuh-tumbuhan. Ada dua fase dalam kajian vegetasi ini. Yang pertama, mendeskripsikan atau harus memahami taksonomi. Yang kedua, menganalisis atau harus memahami metode analisis vegetasi. Bentuk masing-masing fase tersebut menggunakan konsep dan pendekatan yang berlainan. Bentuk vegetasi ada dua, konsosiasi dan asosiasi. Konsosiasi adalah komunitas didominasi oleh satu jenis hutan pinus, hutan jati, padang, alang-alang. Sedangkan asosiasi komunitas didominasi oleh bermacam-macam jenis hutan hujan tropis dan semak perdu. Yang kedua, analisis vegetasi dengan metode kuadran. Metode kuadran, bentuk sampel dapat berupa segi empat atau lingkaran dengan luas tertentu. Kuadran adalah daerah persegi dengan berbagai ukuran tersebut bervariasi dari 1 meter sampai 1000 meter kubik. Bentuk peta sampel dapat persegi panjang atau lingkaran. Cara kuadran ini memiliki keunggulan yaitu lebih mudah dan sederhana. Nah, di samping ada peta persegi panjang membentuk metode kuadran. Yang ketiga, metode garis. Metode garis transek merupakan garis sampling yang ditarik menyilang pada sebuah bentukan atau beberapa bentukan. Transik juga dapat dipakai dalam studi attitude dan mengetahui perubahan komunitas yang ada. Edi 1996. Metode garis transik sistem analisis melalui variabel-variabel kerapatan, kerimbunan, dan frekuensi yang selanjutnya menentukan INP atau indeks nilai penting yang akan digunakan untuk memberi nama sebuah vegetasi. Nah, kerapatannya dinyatakan sebagai jumlah individu sejenis yang terlewati oleh garis. Kerimbunan ditentukan berdasarkan panjang garis yang tertutup oleh individu tumbuhan dan dapat merupakan presentasi perbandingan panjang penutupan garis yang terlewat oleh individu tumbuhan terhadap garis yang dibuat. Keempat, metode tanpa peta. Metode berpeta itu teknik sampling kuadrat, cetak tunggal atau ganda, metode jalur, metode garis berpeta. Metode tanpa peta, metode berpasangan acak pusat kuadran, metode titik sentuh, metode garis sentuh, metode bilateris. Analisis data yang meliputi komposisi tumbuhan yang meliputi kerapatan, frekuensi, dominansi, indeks nilai penting, indeks diversitas, dan indeks similaritas.
Identifikasi tumbuh-tumbuhan, pengenalan lapangannya pada ahli buku identifikasi herbarium, lembaga herbarium. Kerapatan nilai yang menunjukkan jumlah individu dari jenis-jenis yang menjadi anggota suatu komunitas tumbuhan di dalam luasan tertentu. Frekuensi nilai yang besaran yang menyatukan dengan penyebaran jenis diadakan komunitasnya. Frekuensi dipengaruhi oleh pengaruh luas peta, pengaruh penyebaran tumbuhan. Dominansi besaran yang menyatakan dikatakan derajat penguasaan ruang atau tempat tumbuh. Beberapa luas areal yang ditumbuh kemampuan suatu jenis tumbuhan satu untuk bersaing terhadap jenis lain. Indeks nilai penting untuk menetapkan dominansi suatu jenis terhadap jenis lainnya, atau dengan kata lain nilai-nilai penting menggambarkan kedudukan ekologis atau jenis dalam komunitas. Indeks nilai penting dihitung berdasarkan penjumlahan nilai kerapatan, rataan relatif atau KR, frekuensi relatif, FR, dan dominansi relatif atau DR. Metode plot. Metode plot atau peta, atau juga disebut metode kuadran, merupakan salah satu metode analisis vegetasi dengan memanfaatkan pengamatan peta, contohnya dengan luas dalam satuan kuadran. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.